Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ikhtalafu fi kaifiyati ikhtilafil wajhaini. Kemudian berbeda pendapat mereka tentang cara, metode perbedaan dua wajah. Ini tetap membahas persoalan naskhul amri qabla tamakkun minal imtithal. Menasah menganulir perintah sebelum perintah itu bisa dilaksanakan. Kalau menurut Mu'tazilah kan tak bisa, tak mungkin. Tak mungkin dengan beberapa alasan, antara lain alasannya bisa mengantarkan, ya, bisa menyebabkan ada satu perbuatan di dalam waktu yang sama, diperintahkan, dilarang, dilihat dari satu sisi. Baik dan buruk dilihat dari satu sisi. Jika hendaki dan dilarang dilihat dari satu sisi. Dia maslahah mafsadah dilihat dari satu sisi. Tapi Musannif mengatakan kita tidak sependapat kalau dikatakan ada satu perbuatan dalam satu waktu ia dilarang sekaligus diperintahkan dilihat dari satu sisi, melainkan pasti memiliki sisi yang berbeda. Sama dengan sujud dilarang dan diperintahkan. Tapi kapan diperintahkan, kapan dilarang memiliki wajah yang berbeda. Salat bisa dilarang, bisa diperintahkan, tapi dilihat dari wajah yang berbeda. Kalau punya wudhu diperintahkan, tak punya wudhu dilarang. Kan? Jadi pasti perbedaan dilihat dari dua sisi. Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana dua sisi itu terjadi. Faqala qaumun, maka berkata siapa kaum, huwa ma'murun bisarti baqa'il amri manhiyun anhu inda zawalil amri. Sesuatu itu diperintahkan dengan syarat tetapnya ada perintah dan dilarang ketika hilangnya perintah itu. Berarti dua sisi yang berbeda. Fahuma halatani mukhtalifatani. Keduanya adalah dua hal yang berbeda. Wa minhum, dan ialah sebagian dari mereka, man adapun orang abdalah lafdha baqa'il amri, yang menggantikan lafal baqa'il amri, diganti dengan bintifa'il mani, bintifa'il nahyi, dengan tidak adanya larangan, au bi adamil man'i, atau dengan adamil man'i. Wal alfadhu mutaqaribatun, adapun lafal-lafal itu adalah berdekatan artinya. Bisarti baqa'il amri, sama saja dengan bisarti intifa'in nahyi, atau bisarti adamil man'i, kan sama. Waqala qaumun, dan berkata siapa kaum, huwa ma'murun bil fi'li, adapun orang diperintahkan melakukan fil waqtil muayyani, di dalam waktu yang ditentukan, bisarti an yaktarul fi'la awil azma, dengan syarat dia memilih melakukan atau memilih bertekad. Wa inna ma yunha anhu, dan hanya saja dia dilarang, idza alima annahu la yaktaruhu, kalau dia tahu bahwa dia sesungguhnya tidak memilih fi'il.
waj'alu husula dzalika fi ilmillahi ta'ala syarta hadzal nasbi, dan mereka menjadikan terjadinya hal itu di dalam ilmunya Allah Ta'ala dijadikan sebagai syaratnya nasakh ini. Ia diperintahkan dengan syarat dia milih berbuat, dia dilarang dengan syarat dia tidak memilih berbuat. Ini filsafat. Waqala qaumun, dan berkata siapa kaum, ya'muru bi syarti kaunihi maslahatan, ia memerintahkan dengan syarat adanya sesuatu itu maslahat. Wa inna ma yakunu maslahatan ma'adawamil amri, dan hanya saja ada apa sesuatu itu maslahat dengan tetapnya adanya amar. Karena menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuatu itu dianggap maslahat kalau ia diperintahkan. Kalau dia dilarang ya menjadi mafsadah, ya. Jadi maslahat dan mafsadah itu tergantung syariat. Kalau katanya syariat maslahah ya maslahah. Kalau katanya syariat ya mafsadah. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan ya syariat itu mengikuti maslahah dan mafsadah. Apa yang diperintahkan oleh Allah pastilah karena maslahah. Apa yang dilarang oleh Allah pastilah karena mafsadah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin bagi Allah memerintahkan sesuatu yang tidak mengandung maslahah. Mungkin terjadi, belum tentu terjadi. Amma ba'dan nahyi fa yakhruju an kaunihi maslahatan. Adapun sesudah adanya larangan, maka keluar apa syai' dari adanya syai' itu maslahat. Ini perbedaan pendapat tentang bagaimana caranya seseorang melihat ada dua wajah yang berbeda. Yang pertama diperintah dengan syarat ada perintah, dilarang dengan syarat perintahnya sudah tidak ada. Wa qala qaumun, dan berkata siapa kaum, kelompok ulama, innama ya'muru fi waqtin yakunul amru maslahatan, hanya saja memerintahkan siapa syari pada suatu waktu yang ada apa perintah adalah maslahat. Tsumma yataghayyarul halu, kemudian berubah apa keadaan, fayakunu an-nahyu maslahatan, maka menjadi apa larangan itu maslahat. Wa inna ma ya'murullahu ta'ala bihi, dan hanya saja memerintahkan siapa Allah Ta'ala bihi dengan syai' bi ma'a ilmihi, beserta tahunya Allah, bi anna ijabahu maslahatan, dengan sesungguhnya mewajibkan syai' itu berupa maslahah, ma'adawamil amri, beserta tetapnya ada amar. Amma ba'dan nahi, adapun sesudah adanya larangan, fayakhruju, maka keluar apa syai' an kaunihi maslahatan, dari adanya syai' itu maslahat. Wa qala qaumun, dan berkata siapa kaum, innama ya'murullahu bihi, hanya saja memerintahkan siapa Allah dengan syai' ma'al ilmi bi annal hala tatawayyaru, dengan adanya pengetahuan bahwa keadaan akan berubah. Tujuannya liyazimal mukallafu ala fi'lihi, agar supaya bertekad siapa orang mukallaf untuk melakukan perintah.
in baqiyat al-maslahatu fil fi'li, jikalau maslahat tetap berada dalam melakukan. Wa kullu hadza mutaqaribun, ini semua adalah berdekatan. Itu ada beberapa pendekatan yang ditempuh oleh masing-masing ulama dalam rangka menciptakan dua wajah yang berbeda. Beberapa pendekatan itu mirip-mirip, wa huwa dhaifun, dan semuanya sama-sama dhaif. Persoalannya mirip seperti yang disampaikan kemarin. Kalau pada malam ini saya mendapatkan penyerahan dijadikan wakil oleh seseorang untuk mengawinkan putrinya nanti pada tanggal 1 bulan Syawal. Sejak mulai saat ini saya sudah berstatus sebagai wakil. Meskipun ada kemungkinan pada saatnya saya dicabut sebagai wakil. Ini namanya salah satu contoh daripada an-nasfu qabla tamakkun namanya. Menganulir sebelum bisa dilakukan. Kalau menurut Mu'tazilah, kalau memang nanti ada penganuliran, saya sesungguhnya mulai sekarang tidak berstatus sebagai wakil. Belumlah berstatus sebagai wakil. Berarti tidak ada nasah qabla tamakkun, itu tidak ada. Masa menganulir sesuatu yang belum ada? Asalnya jadi wakil, lalu dianulir tak jadi wakil. Kemudian ini semua alasan ini adalah mirip-mirip dan semuanya adalah dhaif. Kenapa di anna syarta ma yutasawwaru an yujad wa an la yujad? Karena sesungguhnya syarat itu adalah sesuatu yang bisa digambarkan bahwa dia berwujud dan dia tidak berwujud. Syarat itu adalah sesuatu yang bisa dibayangkan dalam pikiran bahwa ia bisa berwujud dan bisa tak berwujud. Itu namanya syarat. Syaratnya salat adalah wudhu. Wudhu itu bisa berwujud, bisa tak berwujud. Fa amma ma la budda minhu, adapun sesuatu yang tidak boleh, tidak harus ada, fala makna li syartiyatihi, maka tidak ada arti bagi kesyaratannya amma. Sesuatu yang memang tidak boleh, tidak harus ada, ya tidak ada artinya dia dijadikan syarat. Fala makna li syartiyatihi. Wal ma'muru bihi, adapun sesuatu yang diperintahkan, la yaqa'u ma'muron, tidaklah dia menjadi sesuatu yang diperintahkan, illa inda dawamil amri wa adamin nahyi, kecuali ketika tetapnya perintah dan tidak adanya larangan. Sesuatu yang diperintahkan itu akan menjadi sesuatu yang diperintahkan ketika amarnya tetap ada dan tidak ada larangan. Fakaifa yakunu, bagaimana mungkin orang mengatakan amuruka bisyarti alla anhaka, saya memerintahkan kamu dengan syarat saya tidak melarang kamu, kan tak bisa ini. Saya memerintahkan kamu dengan syarat saya tidak melarang kamu. Saya menjadikan kamu sebagai wakil dengan syarat saya tidak memecat kamu sebagai wakil. Faka'annahu yakuru, maka seakan-akan dia mengatakan amuruka bisyarti an amuroka, saya memerintahkan kamu dengan syarat saya memerintahkan kamu.
Syarat yang seperti ini ya bukan syarat namanya. Syarat adalah sesuatu yang bisa dibayangkan dia bisa berwujud dan bisa saja tak terwujud. Sedangkan sesuatu yang harus terwujud ya bukan syarat namanya. Perbandingannya sesuatu yang diperintahkan, ia menjadi sesuatu yang diperintahkan ketika tetap diperintahkan dan tidak adanya larangan. Faka'annahu yaqulu, maka seolah-olah dia mengatakan amuruka bisyarti an amuruka. Saya memerintahkan kamu dengan syarat saya memerintahkan kamu. Wa bisyarti an yata'allaqal amru bil ma'muri, dan dengan syarat harus tetap berkaitan apa perintah dengan orang yang diperintah. Wa bisyarti an yakunal fi'lu al ma'muru bihi hadisan, dan dengan syarat harus ada apa perbuatan yang diperintahkan itu hadis, kejadian, au aradun atau berupa arad, sifat yang bersifat eksidental, aw ghairu dzalika mimma la budda minhu, atau lain-lain atau yang sama dengan itu dari hal-hal yang memang tidak boleh tidak. Fahadha la yasluhu lisyartiyati, adapun ini semua tak layak menjadi syarat, tidak layak menjadi berstatus sebagai syarat. Walaisa hadza kas-shalati ma'al hadafi was-sujudi lis-salami. Ini tidak sama dengan salat dengan hadas dan sujud kepada berhala. Kalau salat ya, fa innal inkisama yatatarraqu ilaihi, karena sesungguhnya keterbagian itu bisa masuk kepada as-salatu ma'al hadas dan sujud lis-sanam. Salat itu ada dua, ada kalanya salat ma'al hadas, ada kalanya salat ma'at taharah. Salat ma'al hadas itu dilarang, salat ma'at taharah itu diperintahkan. Sujud juga bisa terbagi. Sujud lillah itu diperintahkan, sujud lis-sanami itu dilarang. Tidak sama dengan syarat-syarat yang ada di atas. Lalu yang benar seperti apa untuk dikatakan? Ini selanjutnya, wa man ghaiba wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.